Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas pengantar ilmu sosial, yaitu mereview jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berjudul Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari dosen pada mata kuliah pengantar ilmu sosial, yaitu Pak Bahrul Khair Akmal. Perkenalkan, nama saya Novilia Solin. Saya akan menjelaskan tentang perspektif sebagai penulis. Masalah utama dalam penelitian ini adalah narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa menjadi produsen, pengedar, dan pengguna narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan sebuah masalah sosial di masyarakat yang meresahkan. Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dunia internasional. Sekian. Nama saya Ainda Syah Putri. Saya akan membacakan materi pada bagian intisari jurnal dan juga perspektif sebagai pembaca. Perspektif sebagai pembaca. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nabza adalah istilah kedokteran untuk kelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan ketergantungan atau adiktif dan berpengaruh pada kerja otak atau psikoaktif. Termasuk dalam hal ini, obat, bahan atau zat, baik yang diatur undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak, tetapi sering disalahgunakan seperti alkohol, heroin, ganja, kokain, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Akila. Di sini saya akan memaparkan analisis mengenai evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, akan tetapi melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Direktur PLRIP BNN Ida Utari pada Rakernis Terapi Rehabilitasi Nabza pada 20 Maret 2014 di Kementerian Kesehatan menyebut di seluruh dunia pecandu berat narkoba berjumlah antara 15,5 juta sampai 38,6 juta. Melalui berbagai instansi, pemerintah telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan hingga tahun 2014 sebanyak 68 orang terpidana kasus narkoba baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri divonis mati oleh pengadilan. United Nations Office on Drugs and Crime memperkirakan sekitar 200 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis narkotika secara ilegal. Kannabis merupakan jenis narkotika yang paling sering digunakan, diikuti dengan amfetamin, kokain, dan opioida. Penyalahgunaan narkotika jenis ini didominasi oleh pria dan juga lebih terlihat di kalangan kaum muda dibandingkan kategori usia lebih tua. Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nations Convention Against the Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substance pada tahun 1988. Konvensi pada tahun itu bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merliana Prolihan Buang Menalu dari kelompok 6. Saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal 1.
Dalam pendahuluan sudah memaparkan secara jelas latar belakang masalah mengapa dibuat evaluasi kebijakan narkotika. 2. Jurnal ini menyertakan referensi. 3. Penulisan abstrak dapat memberikan gambaran masalah dari jurnal. Selanjutnya kekurangan. Kekurangannya yaitu metodologi yang digunakan dalam jurnal ini kurang rinci dijelaskan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Apabila terdapat penggunaan kata serta pengucapan pelafalan yang salah, sekiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.